Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita muliakan para guru, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita, orang tua kita Sayyidil Walid, guru kita, orang tua kita Bapak Kiai Haji Faidullah, matta'anallah bituli hayatih. Kita doakan guru kita semoga Allah selalu berikan sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin, beserta para asatid yang lain, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustaz Haji Acep, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Salihin Husain, beserta para asatid yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Pedurenan, Bapak Nasruddin, juga Bapak Danton Syahrani, juga para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati para Karang Taruna RW 01, wabil khusus Ketua Karang Taruna Bapak Jaitul. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka merayakan santunan anak yatim, juga sekaligus tabligh akbar, santunan anak yatim sekaligus tabligh akbar. Alhamdulillah, cuacanya begitu cerah, enak. Mudah-mudahan ini pertanda turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita
dititipkan sesuatu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bakal kita jaga apa enggak? Jagain apa enggak? Dipelihara apa enggak? Sesuatu yang dititipkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sesuatu tersebut? Adalah al-yatama, anak-anak yatim. Ini anak yatim titipan dari Nabi sallallahu alaihi. Bahkan Rasulullah menjamin bagi orang yang menjamin anak yatim. Nabi menjamin bagi orang yang menjamin anak yatim akan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam hadis Ar-Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama-sama dengan orang-orang, aku beserta orang yang mengkafil atau menjamin anak yatim, kahataini fil jannah. Wa asyara bisababatihi wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, artinya berendeng dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Mau gak dekat sama Nabi? Mau gak berendeng sama Nabi? Orang kalau berendeng sama Nabi di surganya, berarti dia dapat surga yang paling tinggi. Karena tidak ada yang berhak mendapatkan surga yang paling tinggi. Tidak ada yang berhak membuka pintu surga pertama kali melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai kita ngomong begini, gua mah surga biarin dah, biar di pojokan kayak kagak ngapa-ngapa, yang penting mah surga. Jangan. Karena nanti orang masuk surga yang rendah, pengen dia iri melihat orang-orang yang di surganya lebih tinggi dari dia. Makanya mumpung kita di dunia bisa menggapai surga yang tinggi, gapai surga setinggi-tingginya. Saya pernah diajarkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri setelah sholat, ya, setelah sholat, sebelum kita baca Allahumma ajirni minan nar, berapa kali kita baca? 7 kan? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sebelum kita baca itu, kita baca Allahumma askinni a'lal jannah 7 kali juga. Allahumma askinni a'lal jannah, ya Allah tempatkanlah saya di surga yang paling tinggi. Karena nanti surga yang paling tinggi beda fasilitasnya sama surga yang di bawah. Apalagi setiap hari dia bisa memandang wajah yang mulia, wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma fi jannatin ma syaqani min wasfiha. Di surga tidak ada yang bikin aku rindu daripada sifat-sifat surga yang katanya enak, yang katanya indah, yang katanya nikmat, yang katanya senang, makan tinggal makan, minum tinggal minum, tajri min tahtihal anhar, sungai di bawahnya mengalir, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai air dingin nanti di surga. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aku tidak rindu dengan itu. Aku nggak pengen, bukan yang bikin aku pengen masuk surga itu bukan. Apa yang bikin aku pengen masuk surga? Illa likaunil hibbi fiha khayyama, kecuali di dalam surga itu ada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nikmat. Kalau kita di dunia kemana-mana maulid kita hadir, kemana-mana ada acara Mi'raj kita hadir, karena di situ dibacakan maulidnya Nabi Muhammad.
Karena di situ dibacakan sholawat buat Nabi Muhammad. Apapun sholawat bentuknya, itu pujian buat Nabi Muhammad. Nanti di surga, bagi orang yang masuk surganya paling tinggi, setiap hari dia bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Mau apa enggak? Mau enggak? Jamin anak yatim. Jamin. Kan udah kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang menjamin anak yatim. Berendeng. Kalau udah berendeng berarti dekat apa enggak? Dekat. Kalau ada rezeki kita kasih anak yatim. Apalagi kita bisa apa? Menjamin anak yatim tinggal di rumah kita, makan bersama-sama dengan kita, kita sekolahin dia, kita biayain dia. Apalagi orang yang seperti itu yang namanya menjamin. Makanya kalau ini nih lebaran anak yatim, santunan anak yatim, tahun sekali ngajak ngingetin. Tapi kalau berbuat baik kepada anak yatim, tiap hari kalau bisa kita berbuat baik kepada anak yatim. Sedekahkan harta kita. Jangan takut-takut miskin, jangan takut-takut melarat dengan sedekah. Karena kata Nabi, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Enggak bakalan kurang harta dari sedekah. Enggak bakalan kurang harta dari sedekah. Kata Nabi, bal yazdad bal yazdad bal yazdad, bahkan nambah, bahkan nambah, bahkan nambah tuh harta. Enggak ada orang melarat sebab sedekah. Ada apa enggak kira-kira? Lu kenapa melarat? Sedekah gua. Dulu gua rajin buat sedekah. Ada enggak begitu? Enggak ada. Orang semakin sedekah semakin kaya. Orang semakin sedekah semakin berkah rezekinya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau kalau sedekah enggak tanggung-tanggung, Pak. 1000 dinar, 10.000 dinar. Tuh, kalau sedekah 1000 dinar, berapa 1000 dinar? Kalau 1 dinar aja 2 juta, kalau 10.000 dinar berapa kira-kira? 1 dinar 2 juta kali 10.000 berapa kira-kira? 20 miliar. 1 dinar 2 juta kali 10.000, 2 juta kali 10.000 berapa? 20 miliar. Tuh Sayyidina Abdurrahman bin Auf kalau sedekah nggak tanggung-tanggung. Makanya beliau kalau dagang, beliau kan tijarah, tujar. Beliau tuh pedagang. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, apa kata beliau? Saya semprakan dagang katanya. Semenjak saya dagang nggak pernah ngerasain rugi sama sekali. Rugi kagak pernah. Sampai minta ngerasain rugi, minta sama Allah, ya Allah biar saya ngerasain rugi ngapa sekali. Ada nggak kita begitu doa? Ada nggak? Nggak ada. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai minta rugi karena apa? Karena untung terus dagang. Kenapa sebabnya? Rajin sedekahnya. Tuh, rajin sedekahnya, nambah insya Allah. Apalagi nih sekarang ini zaman penyakit. Nih sekarang zaman penyakit nih, corona nih. Apa kata Nabi? Inna sadaqata, ya, apa? Innal bala la yatakhattas sadaqah. Sesungguhnya bala nggak bakalan bisa ngelangkahin sedekah. Bala nggak bisa ngelangkahin sedekah. Kalau kita sedekah setiap pagi, insya Allah di hari itu kita nggak bakalan kena penyakit, kena bala, kena musibah. Amin. Makanya biar murah nih tangan, biar murah. Tuh, perhatikan orang-orang fakir miskin, tetangga-tetangga kita, terutama saudara-saudara kita yang tidak mampu. Perhatikan, ya, jangan bakhil, jangan pelit. Al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil musuhnya Allah. Orang pelit kikir, apalagi koret, buntut gasiran, ya. Tahu buntut gasiran? Tahu gak? Buntut gasiran tahu apa gak? Ini yang belakang ada bulu ini nih, gasiran.
katanya. Ya, ini mah katanya, tapi bener kagak wallahu a'lam. Nanti orang kalau buntut gasiran bakhil. Ntar di rumah jangan pakai ngaca. Gua ada buntut gasir lo kagak ya? Tuh orang bakhil, orang pelit mah yang kalau ngopi ampasnya dijemur lagi besok buat ngopi lagi. Mepes ikan peda, daunnya doang yang dimakan, besoknya dipepes lagi tuh peda. Sampai peda tak ampun-ampun. Dosanya kita minta nggak dikasih, orang bakhil. Kalau ngerokok, rokok orang baik disepin, rokok dia dikantongin. Yang begitu doain biar jontor mulutnya. Al-bakhil aduullah, orang pelit musuhnya Allah, walau kana aliman, sekalipun dia orang alim. Sekalipun dia orang alim. Sekalipun dia orang alim. Apa maksudnya? Karena orang alim nih mulia, dimuliain oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya paling tinggi orang alim. Tapi kalau dia bakhil, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar rajin sama sedekah, terutama apa-apa yang apa namanya, yang berurusan dengan hal ukhrawi, hal akhiratnya seperti ini nih, santunan anak yatim. Tuh kalau datang ke rumah kita panitia nih, kan kadang-kadang suka nagih tuh ke rumah-rumah. Ya, ini anggota Karang Taruna kan sebelumnya biasanya suka nagih tuh ke rumah-rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sedekahnya Bu buat anak yatim. Sedekahnya Pak buat anak yatim. Buru-buru tuh. Bukan berarti bukan berarti anak yatim yang butuh sama kita, tapi kita butuh sama anak yatim. Kita pengen nggak tadi masuk surga sama Nabi? Pengen nggak? Butuh nggak berarti kita? Berarti kita butuh. Iya Pak, sebentar Pak, sebentar. 100.000, 200.000. Ibu-ibu kalau lakinya ngasih, Pak, saya nitip, jangan bapak doang. Begitu Bu. Punya gak duit simpanan di rumah? Punya gak? Kan sisa-sisa belanja ada tuh, tabungan di rumah. Kalau laki kita sedekah, kita juga ngikut. Laki kita ke masjid sholat Jumat, Pak, bapak mau ke masjid? Iya. Masjid lagi ada pembangunan kan? Iya. Saya nitip Pak, jangan bapak doang yang sedekah, saya juga mau. Tuh, lubang kubur lain-lain Pak. Begitu istrinya, bener begitu tuh. Bener gak begitu tuh? Bener gak? Ini mah kagak temo-temo. Pak, ke masjid bodoh berapa? 10.000. Jangan banyak-banyak lah. Ini bini ada daglog di dunia. Jangan banyak-banyak Pak. Dikit lagi bocah belum pada jajan. Astagfirullahaladzim. Laki mau sedekah dilarang. Mestinya kayak tadi tuh. Ya. Bini biar lebih. Nah ini para hadirin jamaah sekalian tuh. Kata dikatakan oleh ulama, lugmatun fi batnil ja'i', ya, lugmatun fi batnil ja'i' khairun min imarati alfi jami'. Lugmatun fi batnil ja'i', satu suap yang masuk ke perut orang yang lapar. Satu suap makanan yang masuk ke perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Bayangin tuh Pak, bangun masjid istimewa apa nggak kira-kira? Bagus banget ya bangun masjid. Dikatakan satu suap yang masuk ke perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Ini nggak main-main Pak, sedekah pahalanya. Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihis, kenapa beliau mendapatkan julukan Khalilullah? Karena murah, royal, karim. Tuh Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, royal, karim, dermawan. Makanya mendapatkan julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Nggak boleh ada tamu potong kambing. Ada tamu datang potong kambing. Kalau makan nungguin tamu dulu. Kalau makan nyari tamu dulu. Nggak mau makan sendiri, keluar rumah.
muter dulu, nyari orang yang diajak makan, nyari dulu, nungguin tamu baru makan. Ini kita makan nungguin tamu, iya bener, nungguin tamu pulang baru makan. So, Nabi Allah Ibrahim begitu ya, sampai anaknya disuruh potong sama Allah, beliau potong, sungguh-sungguh beliau potong, namun gak jadi, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sungkan-sungkan kalau buat urusan akhirat, jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan. Ini celengan yang benar-benar. Rezeki kita tuh ada 3. Yang pertama yang kita makan, yang kedua yang kita pakai, yang ketiga yang kita sedekahkan. Yang kita makan habis jadi kotoran, yang kita pakai bakal rusak nih pakaian, tapi yang kita sedekahkan nanti bakal kita tungguin hasilnya di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai sekarang insya Allah kalau ada urusan-urusan akhirat ya, buat sedekah, terutama buat fuqara wal masakin wal yatama, anak-anak yatim, jangan sungkan-sungkan. Kalau kita lagi punya urusan Pak, obyegan, urusan bisnis, jangan begini ngomongnya, ntar kalau urusan gua hasil, gua bakal santunin anak yatim. Jangan begitu ngomongnya, santunin dulu, baru insya Allah urusannya bakal dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mancing dulu. Kata Nabi, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka. Mau gak hati kamu jadi lembut, urusan kamu hasil, apa yang kamu pengen, hajat, keperluan tercapai? Tuh kata Nabi, apa? Irhamil yatim, sayangin anak yatim. Kalau kita pengen hati kita lembut, kalau kita pengen urusan kita hasil, bisnis kita gol, santunin dulu anak yatim, mancing dulu, baru insya Allah dapet. Jangan ntar kalau gua hasil gua santunin, jangan. Kalau kita punya sekarang kasih dulu. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan ya semua panitia nih ya yang pada mengeluarkan ya baik hartanya, tenaganya, doanya, semuanya ya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Karang Taruna RW 01 biar tambah berkah lagi insya Allah, biar setiap tahun bisa bikin acara begini lebih meriah lagi, dan semuanya anggota-anggotanya biar pada sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dah itu aja yang dapat saya sampaikan para hadirin jamaah sekalian, karena tadi ada satu lagi penceramah yaitu Al-Ustaz Haji Acep. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.